Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang amankah ayunan untuk bayi. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Hai moms, sebagian besar orang tua yang saya lihat itu mereka menggunakan ayunan untuk bayinya. Ada yang menggunakan ayunan elektrik, ada juga yang menggunakan ayunan manual yang pakai per. Sebelum itu, kita bahas dulu apa sih tujuan penggunaan ayunan untuk bayi. Jadi, beberapa ibu beranggapan bahwa penggunaan ayunan untuk bayinya itu ayunan itu dianggap bahwa tempat terbaik untuk menidurkan bayi. Karena pada saat bayi diayun, kemudian bayi tidur dengan lelap, disitulah ibu bisa beraktivitas atau melakukan kegiatan yang tertunda sebelumnya. Jadi kalau bayinya tidur, ibu bisa melanjutkan kegiatannya, misalnya masak-masak, mencuci, menyapu, seperti itu. Untuk itu, mari kita bahas tentang ayunan secara detailnya. Nah, saya mau tanya kepada moms, seberapa penting sih penggunaan ayunan untuk bayi menurut moms? Sebenarnya, ayunan itu atau penggunaan ayunan pada bayi itu tidak diharuskan untuk digunakan. Meskipun misalnya moms beranggapan bahwa ayunan adalah tempat tidur terbaik untuk bayi, tapi tanpa ayunan pun bayi bisa tidur kalau misalnya dia mengantuk. Jadi kalau bayi mengantuk, meskipun menangis, tapi menangisnya itu tidak akan lama dan kemudian tertidur. Dan mungkin kalau penggunaan ayunan itu sudah menjadi kebiasaan, di mana hampir setiap rumah yang ada bayinya itu pasti ada ayunannya juga. Memang tidak semuanya, ada juga yang tidak menggunakan ayunan, tapi sebagian besarnya itu pasti menggunakan ayunan. Jadi, penggunaan ayunan dengan benar, itu yang pertama adalah digunakan dengan tujuan untuk menenangkan bayi. Jadi, ayunan itu digunakan apabila misalnya bayi itu rewel, kemudian sudah digendong, kan kalau bayi digendong, bayi rewel kemudian digendong, biasa orang tua kan menggoyang-goyangkan tangannya seperti ini. Tapi karena bayinya tidak mau diam, biasanya diayun, dimasukkan ke ayun. Pada saat diayun, biasanya bayi akan berhenti untuk menangis. Jadi, itu yang pertama, di mana ayunan itu berfungsi untuk menenangkan bayi. Yang kedua adalah jangan menggunakan ayunan sebagai tempat tidur bayi. Tapi yang paling biasa dan paling sering saya temui adalah ibu-ibu kalau bayinya sudah rewel itu langsung dimasukkan ke ayunan, kemudian diayun sampai bayinya tertidur, sampai bangun lagi. Nah, padahal penggunaan ayunan itu sebaiknya tidak seperti itu. Dalam dunia kesehatan, normalnya bayi itu diayun selama 60 menit atau 1 jam. Itu pun harus misalnya begini. Jadi, di ayunan pertama itu bayi diayun normalnya itu 30 menit. Kemudian di ayun kedua kalinya itu juga normalnya 30 menit. Jadi dalam 2 kali ayun itu totalnya semua 60 menit atau 1 jam. Tapi kan biasa yang kita lihat bayi itu diayun dari pagi, kemudian siang, sore, malam diayun. Bahkan ada yang ayun bayinya itu dari malam sampai pagi itu diayun, apalagi pakai ayunan elektrik, itu kan bayinya diayun sendiri. Jadi orang tuanya hanya tidur, hanya bangun kalau misalnya bayinya menangis atau mau minum susu. Setelah itu dibaringkan lagi di ayunan. Jadi sebaiknya ibu-ibu itu pada saat bayinya misalnya rewel, kemudian dimasukkan ke ayunan dan bayinya tertidur. Pada saat tertidur, bayi bisa diangkat, digendong, kemudian dipindahkan ke kasur. Tapi biasanya kan bayi kalau sudah digendong, kemudian dipindahkan ke kasur dan tidak diayun lagi, bayinya biasanya menangis. Jadi mulai saat ini moms harus membiasakan untuk tidak lagi seperti itu, karena bayi kalau sudah dibiasakan itu akan berubah juga dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya bayi sudah dipindahkan ke kasur, kemudian bayinya menangis, itu bisa ditenangkan, misalnya digosok-gosok bagian punggungnya atau digendong-gendong seperti ini. Setelah itu dibaringkan lagi. Dan kalau misalnya bayi itu sudah sangat mengantuk, mungkin bayinya akan menangis, tapi menangisnya tidak akan lama dan akan tertidur. Yang ketiga itu adalah jangan asal mengayun.
Ada juga orang tua yang biasa mengayun bayinya, mengayun seperti ini saja. Sebaiknya pada saat mengayun bayi, sambil diperdengarkan lagu atau musik-musik, atau sambil diajak bicara, itu untuk melatih atau meningkatkan daya kognitif bayi. Selain cara mengayun bayi dengan benar, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua pada saat mengayun bayinya. Yang pertama adalah jangan mengayun bayi dengan kencang. Mengayun bayi dengan kencang itu dapat menyebabkan atau dapat beresiko bayi akan mengalami sindrom bayi terguncang. Karena struktur tubuh bayi yang lemah, maka guncangan atau ayunan yang kencang itu bisa menyebabkan atau beresiko terjadinya tarikan antara otak dan selaput otak, di mana itu akan membahayakan bayi. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah perhatikan ayunannya sebelum membeli. Jadi ayunan itu kan ada banyak jenisnya. Misalnya ada ayunan yang untuk duduk, kemudian ada ayunan yang arahnya itu atas bawah, ada yang kiri kanan, ada yang bisa yang berputar. Nah, moms harus perhatikan itu. Kemudian ayunan juga ada yang untuk bayi baru lahir, ada untuk bayi yang usia 4 bulan, ada karena kan beda-beda ayunannya. Jadi sebaiknya moms jangan beli, misalnya moms beli ayunannya itu untuk usia bayi 4 bulan. Moms beli untuk bayi yang baru lahir, itu kan tidak cocok. Karena ada juga beberapa orang yang membeli produk ayunan itu asal membeli. Apalagi kalau misalnya produk online. Kemudian ada juga yang berkunjung ke toko dan bisa saja orang-orang di toko itu tidak menjelaskan bahwa fungsi dari ayunan ini ada ayunan untuk bayi yang baru lahir, ada untuk bayi yang usia 4 bulan, seperti itu. Karena kalau misalnya ayunan untuk bayi baru lahir itu diharuskan ayunannya itu datar. Jadi karena harus ada topangan di lehernya. Seperti itu, karena bayi yang baru lahir itu kan lehernya masih sangat lemah. Jadi itu harus diperhatikan. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah ayunan. Memang ayunan itu bisa menenangkan bayi, apalagi kalau misalnya bayinya nangis, itu bisa menenangkan bayi pada saat diayun. Tapi ayunan juga bisa menghambat motorik bayi. Bayi yang terlalu sering diayun itu akan menyebabkan perkembangan motoriknya itu terganggu. Misalnya saja di usia bayinya yang seumuran, ada bayi yang seumuran, tapi bayi yang terlalu sering diayun ini itu belum bisa merangkak, sementara teman seumurannya itu sudah bisa merangkak di usianya yang seperti itu, dan memang seharusnya sudah bisa merangkak di usia seperti itu. Tapi karena bayinya ini pergerakannya dalam ayunan itu kan tidak bebas. Jadi kalau misalnya ada kan bayi yang terlalu sering diayun, bahkan kebanyakan waktunya itu dihabiskan dalam ayunan, sehingga dia belum bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan bayi di seumurannya. Contoh lain, misalnya bayinya yang terlalu sering diayun itu, dia belum bisa menegakkan kepalanya. Padahal di usia yang seperti itu, seharusnya dia sudah bisa menegakkan kepalanya. Tapi karena pengaruh itu tadi, karena pergerakannya tidak banyak, motoriknya terganggu, karena terlalu sering diayun, sehingga dia belum bisa melakukan hal itu. Selanjutnya, yang keempat yang harus diperhatikan adalah kecepatan ayunan. Biasanya di kampung-kampung itu saya melihat bahwa ibu-ibu semakin bayinya itu menangis, semakin diayun kencang ayunannya. Jadi kalau misalnya bayinya menangis, kemudian suara tangisannya bertambah, itu juga ayunannya bertambah. Jadi diayun. Padahal hal itu harus dihindari. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa kita harus menghindari yang namanya guncangan yang kencang, guncangan yang keras, agar menghindari yang namanya sindrom guncangan pada bayi. Kalau misalnya bayi diguncang-guncang seperti itu, memang ada alas di ayunannya, tapi kalau misalnya ayunannya diguncang, berarti bayi yang di dalam juga ikut terguncang. Jadi sebaiknya kalau menggunakan ayunan, jangan dengan kecepatan yang cepat. Sebaiknya bayi itu diperkenalkan dengan ayunan, di mana kecepatan ayunannya itu tidak usah terlalu cepat, yang sedang-sedang saja. Kalau bisa tidak usah terlalu naik turun seperti itu, didorong kiri depan belakang juga bisa. Jadi sebaiknya perkenalkan ayunan itu yang
biasa-biasa saja kepada bayi. Jangan yang terlalu kencang juga, karena kasihan bayinya. Memang dampaknya tidak langsung, tapi kalau terlalu keseringan seperti itu akan menyebabkan dampak yang buruk bagi bayinya. Hal yang harus diperhatikan kelima adalah mencuci kain ayunan. Jadi sebaiknya untuk moms yang ingin membeli ayunan, perhatikan dulu apakah ayunannya itu bisa dilepas-lepas. Karena ada juga yang katanya ayunannya itu tidak bisa dilepas, jadi tidak bisa dicuci. Sebaiknya yang bisa dicuci, karena kan biasa bayi dalam ayunan itu, misalnya yang pakai dot, biasa kalau bayi tidur itu kan susunya akan menetes. Kemudian juga biasa bayi kencing kalau misalnya tidak digunakan popok. Dan kalau misalnya itu sudah terkena cairan, itu kan kotor dan lembab. Lembab itu akan memudahkan tumbuhnya jamur, meskipun kita tidak lihat, tapi sebaiknya itu rajin dibersihkan. Hal yang harus diperhatikan yang keenam adalah posisi ayunan. Jadi, sebaiknya ayunan itu diposisikan di tempat yang luas. Karena ada juga kan orang yang posisi ayunannya itu di tempat yang tidak luas. Jadi kalau misalnya bayinya diayun, misalnya ayunan bayinya itu digerakkan dari depan ke belakang, itu bantal yang ada di ayunannya itu terbentur ke tembok. Kemudian kalau diayun atas ke bawah itu mantul dari bawah ke atas. Jadi bayinya di dalam itu terbentur seperti itu. Dan pernah saya sampaikan itu kepada ibu, tapi ibunya mengatakan bahwa yang terbentur itu cuma bantalnya, bukan bayinya. Padahal kan kalau misalnya bantalnya sudah terbentur, pasti bayinya juga goyang di dalam. Tidak mungkin bayi di dalam itu tidak goyang, sementara yang menjadi alasnya atau yang menjadi tempatnya itu bergoyang. Jadi seperti itu, sebaiknya memasang ayunan itu di tempat yang luas. Jadi hindari bayi dari benturan. Oke moms, jadi kesimpulan dari video kali ini adalah ayunan itu bisa digunakan, tapi gunakanlah ayunan dengan bijak, yaitu ayun bayi seperlunya saja atau sekitar 1 jam saja. Tempat tidur yang terbaik untuk bayi adalah kasur, karena kasur itu datar dan kalau di ayunan pergerakan bayi itu terbatas dan akan mengganggu motorik bayi. Jadi sebaiknya untuk moms yang sebelum menonton video ini itu terlalu sering bayinya ditempatkan di ayunan, mulai sekarang ubah kebiasaan itu, pasti bisa. Jadi bayinya kalau tidur dipindahkan ke tempat tidur, tidak usah lagi bayinya itu tidur dalam ayunan berjam-jam dan dari sebelum tidur sampai bayinya terbangun. Kemudian kalau rewel dimasukkan lagi ke ayunan, seperti itu. Jadi penggunaan ayunan itu boleh, tapi gunakan dengan bijak. Mungkin itu saja moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Untuk moms atau teman-teman yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya. Yang saya cantumkan di deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.